Inilah kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, leluhur bangsa Arab. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu garis keturunan dan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar, seorang wanita soleha yang berasal dari Mesir. Sebagian riwayat menyebutkan Hajar adalah hadiah dari Raja Mesir kepada Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Karena Sarah belum memiliki anak, beliau merelakan Hajar untuk menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari pernikahan itulah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam diperkirakan lahir di wilayah Palestina. Akan tetapi tak lama setelah kelahirannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya ke lembah tandus yang tak berpenghuni. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di tempat itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Hajar dalam kebingungannya bertanya apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepala. Maka dengan penuh iman, Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Suatu ketika, air persediaan Hajar hampir habis, dan bayi Ismail menangis kehausan. Hajar berlari antara dua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air dari bawah kaki bayi Ismail. Inilah yang kini dikenal dengan sebagai air Zam-Zam, atau air berkah yang tak pernah kering hingga saat ini. Setelah itu, suku Jurhum dari Yaman yang melihat burung berputar di udara, tanda adanya air, datanglah dan meminta izin untuk tinggal di sana. Nabi Ismail kemudian tumbuh besar di suku Jurhum dan belajar bahasa Arab. Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai anak yang sangat taat, lembut tutur katanya, dan berbudi luhur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya. Quran Surah Maryam ayat 54. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Quran Surah Maryam ayat 54. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan berserah diri. Sifat sabarnya terbukti ketika beliau diuji melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk menyembelih dirinya. Ketika Ismail sudah cukup dewasa untuk berjalan bersama ayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim melalui mimpi. Dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.' Quran Surah As-Saffat ayat 102. Namun sebelum penyembelihan terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba dari surga. Dan peristiwa ini menjadi dasar ibadah kurban setiap Idul Adha. Lalu sejak peristiwa penyembelihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Mereka mendirikan pondasi Baitullah di lembah Makkah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.'" Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ismail alaihissalam menikahi wanita dari suku Jurhum
dan memiliki anak-anak yang menjadi leluhur bangsa Arab yang disebut Arab Mustaribah. Dari keturunannya kelak lahir seorang nabi sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu alasan mengapa Nabi Ismail menjadi figur penting dalam silsilah kenabian Islam. Yang terakhir, wafatnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail wafat dalam usia sekitar 137 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Hijr Ismail, di samping Ka'bah. Lokasi itu kini menjadi salah satu tempat paling suci dan dimuliakan umat Islam. Wallahu alam bisawab. Jadi itu kisah Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, leluhur bangsa Arab. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.